guess I kinda like the way you numbed all the Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersamaku Rizky tentunya di YouTube channel aku. Dan kali ini kita mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua untuk nonton bareng Pemuda Tersesat lagi. Ini hanya title ya, hanya judul. Jadi Pemuda Tersesat, tapi isinya yaitu tadi banyak kajian, ilmu yang didapat, nasihat-nasihat baik juga dari Habib gitu kan. Nah, dan sebelum kita mulai videonya, semoga ada hikmah lah ya di balik sebuah kejadian ini, kejadian yang menimpa Uncle Coki tentunya. Nah, kita sebagai sesama manusia gitu kan, ada orang kena masalah, ya udah kita nggak usah ngejudge gitu, buat apa gitu kan, ngejudge juga nggak bakal feedbacknya ke kita tuh apa gitu. Kita doakan saja yang baik-baik, semoga saja nanti ada kebaikan di depan sana gitu kan. Dan Uncle Coki juga sangat bersyukur ya karena ditemani, dikelilingi oleh saudara-saudara, teman-teman yang support semuanya gitu kan. Oke teman-teman, kita mau nonton ya, ini pilihan dari editor kompilasinya dari Pemuda Tersesat. Kira-kira ada apa aja, langsung aja kita play videonya. Masalah nggak senang, teman-teman saya ada masalah nggak senang, misalnya misalnya seorang Coki kena masalah, pasti semua akan mikir kan, dia pasti akan kena lagi lah ya. Udah diprediksi ya? Tidak mungkin tidak gitu kan ya. Coki kena masalah, dia aduh Coki gitu ya. Gue takut kalau gue telepon Coki, Cok lu nggak apa-apa, pasti dia akan berpikir nanti gue begitu. Makanya persahabatan saya agak jauh akhirnya. Benar. Jadi saya nunggu di telepon ya. Nunggu di telepon Coki. Kalau Coki nggak nelfon gue, gue nelfon lu. Coki nggak. Jadi itu ya, Om Deddy udah kayak ngeprediksi gitu ya, nanti bakal ada sesuatu nih gitu ya. Tapi namanya sahabat, pertemanan, saudara, pasti adalah rasa-rasa Uncle ini kenapa gitu, pasti ada sebenarnya. Dan kita juga pas kemarin obrolan di podcastnya Om Deddy juga udah cerita semuanya gitu kan, kita juga udah paham, kita udah nonton semua gitu. Oke, terus tersesat astagfirullah. Bib mau tanya, kalau azanin orang mati pakai azan subuh, apakah akan bangun orang matinya? dark banget sih pertanyaannya. Maaf, yang belum mati saja azan subuh gak bangun, apalagi yang mati. Iya juga ya. Astagfirullah. Orang hidup yang nggak sholat subuh itu setara orang mati ya. Tuh ya, tuh itu apa ya, udah masuk banget, menusuk gitu kan ya. Tuh, orang hidup yang nggak sholat subuh itu udah setara kayak orang mati gitu loh. Jadi ya bangkit gitu, jangan jadi pemuda tersesat terus gitu kan. Kapan insyafnya, kapan tobatnya gitu kan. Nggak selamanya dunia ini ada gitu. Bagus banget ini emang hal-hal kayak gini. Best. Next. Kenapa sih harus di misalnya gini, sudah diterima nikahnya, gimana kata-katanya sih? Saya terima nikahnya siapa namanya, dengan mas kawin, seperangkat alat sholat. Habis itu kan nanti ada kata-katanya kan, dibayar lunas. Lunas pinjaman online itu lunas. Blok. Tunai. Kenapa harus dikasih tahu? Mantep banget Ya, karena bloknya. memang harus dibayarnya secara tunai. Nggak mungkin Anda kredit. Malam pertamanya akan kredit. Kredit dari kamu belum lunas, megang paha doang. Astagfirullahaladzim. List rambut. Malam pertama kredit. Itu tuh namanya mau merit ya harus dibayar tunai gitu ya. Kalau namanya menikahlah untuk orang yang mampu, itu tadi konteksnya tuh seperti itu gitu. Sama-sama belajar. Mohon maaf buat penanya. Iya Bib. Dari mana Anda yakin Anda masuk surga? Pertanyaan Anda saja tersesat. Ini ya, ini pertanyaan kayak gini ya. Bib mau nanya Bib, kan di surga permintaan semua dikabulkan. Nah gimana kalau saya buka just tip permintaan memasukkan ke surga untuk orang yang di neraka? Parah. Yakin Anda tidak tersesat ke neraka? Kemudian yang kedua, dalam suratul An'am ayat 128, Allah katakan bahwa neraka sebagaimana juga surga berada penuh di bawah kekuasaan Allah. Tuh. Jadi tidak ada penghuni yang bisa keluar masuk secara ilegal di sana. Bukan bandara, bukan pelabuhan ini. Kemudian yang ketiga, urusan pahala dan dosa ini nggak ada justip-justipan.
Sebagaimana Allah katakan dalam suratul Fatir ayat 18, setiap orang akan menanggung pahala dan dosanya sendiri-sendiri. Soal dosa, bahkan kerabat tidak akan bisa menanggungkan dosa kerabat yang lain. Begitu. Jadi kita hidup di dunia ini ya semuanya sesuai porsinya gitu kan. Kita udah dewasa, sama-sama tahu melakukan hal-hal yang baik, yang kayak mana, yang baik apa aja, yang hal-hal yang tidak baik, yang berdosa itu yang seperti apa gitu. Karena nanti juga di akhirat, ini kan dunia ini nggak selamanya ya, semua itu bakal ketemu yang namanya maut, kematian gitu kan. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini nanti tanggungannya di akhirat. Jadi untuk para pemuda ataupun pemudi tersesat, ya bismillah ya, mulai sedikit demi sedikit berjalan di jalan yang lurus gitu maksudnya. Oke, langsung kita nonton lagi. Senyum adalah sedekah. Benar. Ya. Itu kata Nabi. Senyum itu sedekah. Tapi kalau Anda senyum ke perempuan-perempuan yang bukan istri Anda, bukan siapa-siapa, tujuannya untuk menggoda, nah itu malah haram. Termasuk juga Anda assalamualaikum dengan tujuan menggoda. Jadi nongkrong terus godain ceweknya, assalamualaikum ukti. Boleh. Nah itu dosa lebih besar malah. Anda menggunakan agama untuk nafsu Anda. Cewek juga ada tuh. Assalamualaikum Ikhwan. Iya. Iya. Jadi ya itu kembali lagi itu ya, namanya manusia ini nggak luput namanya dari kesalahan gitu kan. Nah tapi kalau kita emang udah tahu itu salah, itu berdosa, yang ngapain kita lakuin gitu kan. Kalau misalkan emang belum ketemu yang lurus, belum ketemu jalannya yang baik, ya begitulah namanya manusia. Tapi kita sebagai sesama manusia pasti saling mengingatkan, ini loh yang terbaik buat kamu, ini yang nggak baik buat kamu, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Makanya ada bagus. dokter di IAIN Salatiga Ya. bersama saya seminar. Dia menjelaskan bahwa Indonesia terancam 2040 karena bonus demografi, jumlah anak mudanya banyak tapi anak mudanya tidak berkualitas, tidak lulus SMA atau tidak kuliah, bodoh, tidak menikah, tidak punya penghasilan yang cukup. Semua anak muda yang hadir ngedok. Terus pembicara kedua saya batalkan semua presentasi yang sudah saya siapkan, PowerPoint. Saya cuma jelaskan bahwa ada kekuatan kebudayaan yang dimiliki oleh kita bangsa Indonesia, sehingga ukuran-ukuran, survei-survei, riset-riset dan rumus-rumus dari Barat itu tidak sepenuhnya bisa diterapkan di kita. Orang kita sekarang nggak punya uang, besok bisa nikah, dan besok berani nikah. Orang Barat nggak berani, dia harus menyiapkan rumah, menyiapkan ini itu. Orang kita ya besok menikah. Jadi No comment, ilmu sudah kita nggak keluar, nyampe situ ya, kita dengerin diambil Habib lagi yang aja. hak kita saja nggak boleh, apa ini hak orang. Jadi Anda seharusnya mengadvokasi gimana sekiranya yatim piatu itu juga dapat sumber. Itu yang ketiga apalagi. Tapi sebelum yang ketiga, tapi kalau anak yatim kan harus kita perhatikan. Tapi kalau anak yatimnya bandel, kan nggak semua anak yatim baik kan. Dituntun ke Ada jalan anak yang yatim, baik. Ya, aku anak yatim terus nekat-nekat kaki orang, wing gitu, terus dibelin gitu. Itu gimana, Bib? Boleh nggak kita elus terus kita Nggak gini. Di mata Tuhan saya, ya. Anda juga Allah Subhanahu wa taala. Anda nggak Ente menyembah juga Anda. bandel. Anda juga bandel. Tapi Tuhan saya tetap sayang loh sama Anda. Nah, jadi begitu juga. Berarti semuanya tetap harus disayang. Walaupun bandel tetap sayang. Benar. Masya Allah. Sekali lagi nunggu mahar berarti ya. Nunggu mahar. Oke, nah kalau begitu bagaimana kalau sambil menunggu mahar kumpul kebun dulu? Astagfirullahaladzim. Pikiran-pikiran. Kan belum nikah. Kan sebentar lagi. Pikiran-pikiran ini ya, orang-orang pacaran zaman sekarang tuh. Hati-hati ya, pemuda dan pemudi tersesat ya. Atau apapun Hati-hati ya, belajar kamu ya. ilmu apa itu udah bisa jadi mahar loh. Kecuali Anda emang pelit banget, nggak mau ngeluarin apa-apa, tapi mau nikah. Habis atau duitnya habis buat catering. Makanya ini juga Anda hitungannya yang bener. Dan makanya nikah itu bagi yang mampu. Anda kalau belum mampu nikah, puasa aja. Iya, tapi Oh, bukan tuh. solusinya. Tuh. Blognya tuh mantep banget ya.
Nah itu tadi ya. Nah kan zaman ya ini ya. Aduh, muda-mudi zaman sekarang ya. Gak zaman sekarang, dari dulu juga namanya pacaran gitu kan ya. Perempuan dan laki-laki gitu berdekatan ya, kalau misalkan kita udah tahu itu tuh dosa gitu ya, kalau bisa dihindarin lah yang nggak baik-baik kayak gitu ya. Habib aja pernah bilang gitu kan, mendekati hal-hal yang berbau zina itu aja udah dosa gitu kan. Jadi laki-laki yang perempuan belum halal gitu kan, itu nggak baik ya hal-hal yang seperti itu. Nah kita belajar lagi, tadinya kita nggak tahu jadi tahu, yang tadinya kita terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu, setelah mendengarkan apa yang dibicarakan itu tidak baik ya. Semoga saja kita ini ya bisa memperbaiki diri kita sendiri gitu kan, bercermin, oh iya ini yang aku lakuin salah nih gitu kan, jadi aku nggak mau lagi ngelakuin hal-hal yang seperti ini gitu loh. Contohnya ya pacaran itu tadi banyak negatifnya, apalagi zaman sekarang. Terus ada video Lu apa kalau lagi? misalnya Coki setelah selesai direhab Wah ini masih mau bareng? Jadi buat Coki nih setahun lagi Berat nih, banget. kalau Anda menonton video ini, pertama Anda why ya? Ya kan? face Tapi kalau mukanya ya, mau kaum bareng, muslim kalau bareng secara keluarga, pasti Mimiknya kita tuh. masih tetap berteman. sedih. Tapi untuk konten, aku akan minta kepastian dulu Bang Geri, ini orang beneran aman atau enggak gitu. Karena jujur, aku sudah percaya sama kamu kemarin, gitu. Berbulan-bulan. Sebagai wanita, saya akan menjadi Yang Anda tahan mungkin. Omongannya ini kadang kan ngaco emang. Karena pengangguran dan dan tidak ada kegiatan positif, akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif, Kriminal. kriminal. Dan akhirnya itulah, jadi poinnya adalah tertahan sekarang. kegiatan apapun selama Ya mungkin itu yang terbaik, bisa rehab. menyenangkan buat semua orang kan, Iya, maksudnya. betul, Kak. Next. Tapi kalau dari saya sih memang saya setuju dengan Habib bahwa kalau bisa satu lebih baik satu. Kalau saya bukan masalah istrinya. Kalau Oh. 4, mertuanya 6. Mertua 6 tidak ada yang sanggup. Pura-pura senyum. Seminggu full bibir. Kata Allah di dalam surat Az-Zumar Kali-kali aja ayat salah lagi 53, justru Ya, aku kabarkan kepada kalian jangan pernah berputus asa dari rahmatku. Walaupun Masya kalian Allah. telah lewat batas dalam melakukan dosa, datanglah kepadaku, ketuk pintu rumahku, maka aku akan membukanya dan engkau akan menjadi bagian dari keluarga Allah di rumahnya. Masya Allah. Kata Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 53, justru aku kabarkan kepada kalian jangan pernah berputus asa dari rahmatku. Walaupun kalian telah lewat batas Sedih dalam dengarnya. melakukan dosa, Ya Allah. datanglah kepadaku, ketuk pintu rumahku, maka aku akan membukanya dan engkau akan menjadi bagian dari keluarga Allah di rumahnya. Ya Allah. Ya itu ya, manusia nggak pernah luput dari yang namanya dosa gitu kan. Tapi selagi bisa memperbaikinya ya perbaikilah gitu kan. Ya itu tadi, manusia sering melakukan dosa, namanya manusia nggak luput dari kesalahan. Tapi sebagaimanapun itu ya, kalau kita berdoa memohon bertobat kepada Allah, Allah pasti memaafkan, membukakan pintu rahmatnya tentu saja. Nah itu kembali lagi kepada kita sebagai manusia, yang namanya manusia itu ya, benar-benar kembali lagi ya, manusia itu nggak ada yang sempurna. Kadang sering melakukan dosa, udah tahu salah tetap dilakuin, itu manusia yang seperti itu gitu kan. Jadi kalau kita nggak dengerin nasihat-nasihat yang seperti ini, kita gimana mau berubah gitu ya. Kita udah dengerin aja, kadang kita masih hilaf gitu kan. Nah untuk teman-teman semua ya insya Allah lah, kalau kita mendengarkan hal-hal yang baik, kita berteman berdekatan dengan orang-orang yang baik pula, kita juga akan ikut gitu kan, ikut ke jalan kebaikan juga gitu kan. Oke teman-teman, demikian ya video kita kali ini. Semoga ada hikmahnya di balik semua ini. Kita semakin belajar ke depannya. Aku juga mau share hal-hal yang baik-baik seperti ini. Aku senang banget jadi bisa belajar bareng, bisa tahu lagi hal-hal yang gimana sih kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Kita belajar bareng, kajian yang bagus-bagus kayak gini tuh best banget menurut aku ya. Oke teman-teman, demikian ya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye bye. See you next time. Bye. Now the table